Rasulullah SAW mengatakan, seringkali kita lupa, kebanyakan manusia lupa bahwa sehat itu adalah rezeki, sehat itu adalah nikmat. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, ada dua nikmat, ada dua rezeki yang seringkali manusia lalai, lupa, tidak disadari bahwa itu sebagai satu nikmat, satu rezeki, yaitu adalah waktu yang lapang dan sehat. Jadi sehat ini adalah merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan sehat ini kita bisa mengeksekusi rencana-rencana yang sudah kita buat. Dengan sehat kita bisa melakukan berbagai pekerjaan, berbagai usaha, berbagai aktivitas. Dan sekali lagi ini satu karunia Allah yang wajib kita syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat IKADI rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup, nikmat sehat, dan berbagai kemudahan dalam kita melaksanakan berbagai rencana dan aktivitas kita. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, teladan terbaik di muka bumi, yang kehadirannya menjadi bukti kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Dan kita bersyukur menjadi umat beliau, dan semoga kita senantiasa meneladani beliau dalam kehidupan di dunia ini dan kelak di yaumul qiyamah. Kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, ada sebagian kita punya satu pandangan bahwa yang namanya rezeki itu hanya bersifat materi. Bisa dalam bentuk uang, kendaraan, rumah, atau benda-benda yang lainnya. Padahal sesungguhnya yang namanya rezeki itu bukan cuma materi. Yang namanya rezeki itu bukan cuma uang, bukan cuma rumah. Tapi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang itu semua menjadi modal dan bekal kehidupan kita. Maka oleh sebab itu penting bagi kita untuk memahami hakikat daripada rezeki. Kalau kita bicara tentang rezeki, sederhananya adalah satu paket dengan penciptaan kita manusia. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, maka sudah pasti saat yang sama Allah pun memberikan rezeki untuk kita. Allah bukan cuma memberikan hidup kepada kita, atau Allah bukan cuma menciptakan kita untuk hidup, tapi Allah pun juga memberikan rezeki untuk bekal kehidupan kita. Jadi artinya, setiap kita manusia yang Allah ciptakan, maka bersamaan dengan penciptaannya, Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan sekali lagi, rezeki itu sendiri bukan terbatas hanya sesuatu yang bersifat materi. Para ulama menjelaskan bahwa rezeki itu setidaknya ada 4 kategori, ada 4 kelompok atau klasifikasi. Yang pertama, rezeki berupa materi, berupa harta. Tapi bukan satu-satunya. Dia hanya satu bagian daripada rezeki. Berupa harta. Bisa makanan, bisa minuman, bisa pakaian, kendaraan, rumah tempat tinggal, bisa uang, dan apa saja. Ini rezeki pada kategori yang sifatnya materi. Dan seringkali kita, kebanyakan manusia, terjebak dengan rezeki yang jenis yang pertama ini. Bahkan ada di antara manusia yang menghabiskan seluruh waktunya
untuk mengejar rezeki yang satu ini. Kalau mengusahakannya dengan cara yang benar, tidak melanggar koridor aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipersilakan saja. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Silakan kalau kita punya obsesi untuk mendapatkan kesenangan dunia. Salah satunya adalah kita punya harta, bahkan harta yang banyak. Sepanjang kita mengusahakannya dengan cara yang benar. Yang repot dan jadi masalah adalah ketika obsesi, keinginan untuk mendapatkan rezeki berupa harta itu menghalalkan segala cara, tak peduli aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang tidak sangat diharapkan. Tentu sesuatu yang sangat dibenci dalam agama. Mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak sesuai. Dengan cara yang haram, dengan cara bertentangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah akan minta pertanggungjawaban kepada setiap kita dalam urusan rezeki berupa harta ini, bagaimana kita mencarinya, benar atau tidak, dan kemudian kemana pula kita belanjakan, di jalan yang benar ataukah di jalan yang tidak benar. Ini yang pertama, jadi rezeki berupa materi. Dan dalam konteks ini, sahabat ikan yang dimuliakan Allah, ada manusia yang Allah berikan rezeki materi yang dilapangkan oleh Allah, bahkan berlebih. Tapi juga ada yang Allah berikan rezeki berupa materi hanya secukupnya untuk hidupnya. Bahkan ada yang kekurangan. Itu semua tentu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah lapangkan dan ada yang Allah sempitkan. Sekali lagi ini baru satu poin, bagian dari yang namanya rezeki berupa harta. Yang kedua, jenis rezeki yang kedua adalah rezeki berupa sehat. Jadi sehat yang hari ini kita rasakan. Sehat yang kemudian kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan. Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa sehat. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang berupa sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan ini rezeki yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seringkali kita lupa, kebanyakan manusia lupa bahwa sehat itu adalah rezeki. Sehat itu adalah nikmat. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, ada dua nikmat, ada dua rezeki yang seringkali manusia lalai, lupa, tidak disadari bahwa itu sebagai satu nikmat, satu rezeki, yaitu adalah waktu yang lapang dan sehat. Jadi sehat ini adalah merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dengan sehat ini kita bisa mengeksekusi rencana-rencana yang sudah kita buat. Dengan sehat kita bisa melakukan berbagai pekerjaan, berbagai usaha, berbagai aktivitas. Dan sekali lagi ini satu karunia Allah yang wajib kita syukuri. Bahkan rasanya, mohon maaf, tidak begitu berarti rezeki berupa harta kalau kita sakit. Rezeki berupa materi, makan enak, minuman enak. Kadang tidak begitu berarti ketika kita dalam keadaan tidak sehat alias sakit. Maka baru kita rasakan kenikmatan materi, kenikmatan benda kalau kita sehat. Karena itulah kita syukuri nikmat sehat yang satu ini. Mumpung Allah berikan sehat kepada kita, kita gunakan. Kita optimalkan dengan mengisi dan menggunakannya dengan prestasi-prestasi kebaikan yang bisa mendatangkan maslahat bagi kita maupun bagi orang lain. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, bahwa rezeki yang penting yang harus kita sadari adalah nikmat sehat. Dan kita harus rawat kesehatan ini dengan baik. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan ini? Tentu adalah pola hidup yang bagus. Makan, minum, silahkan. Tapi Quran memberikan satu rambu-rambu. Jangan kita berlebih-lebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Bukankah penyakit yang dirasakan oleh manusia, yang ada dalam tubuh manusia, ternyata kebanyakan itu adalah karena faktor pola hidup yang tidak sehat. Makan yang tidak dibatasi, makan yang seenaknya. Perlu juga kita berolahraga, kita beristirahat yang cukup. Jangan sampai kita zalim terhadap diri kita sendiri. Ayo kita belajar bagaimana kehidupan
Rasulullah yang sepanjang hayatnya begitu sehat luar biasa. Bahkan di usia di atas 55 tahun Rasulullah memimpin peperangan-peperangan. Rasulullah memimpin pasukan ke medan perang. Di usia yang relatif sudah tua atau memanjut usia tua. Sementara kalau kita lihat hari ini, orang-orang di usia 50, 60 tahun berbagai jenis penyakit dan keluhan yang ada dalam tubuhnya. Karena itu semua pola kehidupan, pola makan dan istirahat yang tidak dijaga. Rasulullah adalah orang yang sehat dan kita belajar bagaimana kiat Rasulullah SAW. Sahabat IKADI, berikutnya akan kita lanjutkan poin yang ketiga dan keempat di sesi yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKADI Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, baru dua yang sudah saya jelaskan. Rezeki harta, rezeki sehat. Lalu yang ketiga, Allah memberikan rezeki kepada kita berupa anak keturunan. Anak itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf, karena itulah salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita suami istri melakukan hubungan. Suami istri, di situ kita berdoa. Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syayatin ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan jauhkan pula dari syaitan apa yang akan Engkau berikan rezeki atau apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Doa ini itu menjadi satu petunjuk bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak keturunan dari hubungan yang kita lakukan suami istri, maka hasil dari hubungan itu berupa anak. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kita harapkan bahwa anak berupa rezeki itu tidak sekedar anak, tapi rezeki yang membahagiakan, rezeki yang menggembirakan, rezeki yang menenangkan, yang mendatangkan as-sakinah bagi kita. Yaitu adalah ketika rezeki itu menjadi berupa anak yang soleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita berupa anak-anak yang soleh, inilah sesungguhnya rezeki yang tingkat yang ketiga. Menjadi keuntungan, nikmat yang Masya Allah yang luar biasa, yang akan membuat kita bahagia dalam kehidupan keluarga. Kalau kita punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Kan hakikatnya ini merupakan rezeki yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah kita di dalam doa-doa kita setelah sholat 5 waktu misalnya, bahkan di kesempatan-kesempatan lain, kita selalu membaca berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa makna dari doa ini? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Karena mereka adalah menjadi rezeki yang sangat membahagiakan bagi kita. Dalam kehidupan kita, selama kita masih hidup, anak yang soleh dan soleha akan menyenangkan, qurrata a'yun. Enak untuk dipandang. Membanggakan kita, membuat kita senang. Membuat kita bahagia. Bahkan manakala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat misalnya mereka berdoa, pasti mereka akan mendoakan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka akan meminta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita orang tuanya untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manakala kita telah wafat, kita meninggal, maka anak kita tidak akan pernah lupa untuk selalu mendoakan kita. Orang tuanya yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sampai mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali illa min salas, kecuali 3. Salah satunya adalah waladun salih yad'ulah, doanya anak yang soleh. Ini satu anugerah Allah yang luar biasa. Berupa rezeki anak yang soleh dan soleha. Menjadi investasi. Modal utama bagi kita untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan buat kita. Maka beruntunglah ketika Allah
mentakdirkan dan memberikan kepada kita rezeki yang ketiga berupa anak yang soleh dan soleha. Mari kita didik, mari kita bina, mari kita ajarkan agama kepada mereka agar mereka menjadi rezeki, bukan sekedar rezeki mereka menjadi anak, tapi rezeki yang betul-betul bisa menjadi jembatan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kelak kita mendapatkan bahagia kelak di akhirat karena kebaikan-kebaikan dan doa dari anak-anak kita. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, kemudian yang keempat. Rezeki sesungguhnya tidak hanya terbatas materi, tidak hanya berupa sehat atau anak yang soleh dan soleha. Yang keempat adalah rezeki yang berupa husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman. Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat Al-Quran yang selalu dibaca khatib dalam khutbah Jumat, terutama di khutbah yang kedua, di khutbah yang pertama terutama. Di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas sekali. Petunjuk Allah, pedoman yang Allah berikan kepada kita begitu jelas. Bahwa kita senantiasa dalam kehidupan ini untuk bertakwa kepada Allah dan sebenar-benar takwa. Kita laksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan segala apa yang Allah larang. Dan yang kedua adalah Allah mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan beriman kita kepada Allah. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan kita taat, sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, maka kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika kita mati, Allah wafatkan kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini adalah merupakan rezeki yang terbaik, rezeki yang paling utama. Karena itulah Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa di antara doa yang sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama menganjurkan kita baca doa ini ketika kita dalam sujud terakhir dalam salat kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kematian yang husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam. Kita mohon kepada Allah. Dan ini kita bisa baca sebagaimana anjuran para ulama. Dibaca di saat sujud kita di dalam salat. Atau di luar salat pun, atau di kesempatan manapun. Kita berdoa kepada Allah untuk Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena itulah rezeki yang terhebat, rezeki yang paling mulia. Karena itulah kemudian kita berusaha untuk terus menjaga kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah. Gemar baca Quran, gemar berzikir, gemar datang ke masjid, gemar berbuat baik. Agar apa? Dengan kegemaran kita melakukan amal-amal kebaikan, maka pada posisi itulah kemudian Allah wafatkan kita. Sedang sholatul jamaah, sedang baca Quran, sedang berzikir, mengucap la ilaha illallah. Lalu Allah wafatkan kita. Maka wafatnya kita adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu adalah merupakan rezeki yang terbaik. Yang setiap kita harus menjadi tujuan dan harapan yang kita upayakan dengan penuh kesungguhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.